Bayangkan, kedua tangan dan kaki Peter diikat ke keempat ekor kuda, dan keempat ekor kuda itu menarik kedua tangan dan kaki Peter ke empat arah mata angin yang berbeda, hingga akhirnya putus, guys. Kalian pernah gak sih pergi ke daerah yang belum pernah kalian kunjungi, dan saat jalan-jalan kalian lihat ada sebuah nama desa yang unik. Ada desa Kopla, desa Ngelawak, desa Kasmaran, dan lain-lainnya. Selain nama desa itu, ada juga nama desa yang bikin merinding. Salah satunya adalah desa Tarik Kulit. Dari namanya aja udah serem banget, tapi sejarah di baliknya itu jauh lebih menyeramkan, guys. Sebelumnya, makasih sudah di video ini. Kali ini aku akan membahas tentang sejarah desa Tarik Kulit yang mengisahkan eksekusi dari seseorang yang bernama Peter R. Brevard, seorang bangsawan kaya raya yang berakhir dengan sangat tragis. So, gak lama-lama, let's get to the story. Peter R. Brevard Jr. adalah seorang pria yang keturunan Jerman. Ayahnya, Peter R. Brevard Senior, adalah seorang pengungsi dari Elberfeld, Jerman. Biar gak bingung, kita panggil aja ayahnya sebagai Peter Senior dan anaknya sebagai Peter Junior. Soalnya, nyebut Elberfeld itu agak susah ya, guys. Setelah Peter Senior ini datang ke Batavia, dia langsung bergabung dengan pihak kolonial Belanda. Perlahan namun pasti, karir milik Peter Senior ini semakin baik, guys. Hingga akhirnya, ia mencapai pangkat Kapten Kavaleri. Kavaleri itu pasukan berkuda ya, guys. Saat masih aktif di militer, Peter Senior membuka usaha penyampakan kulit hewan di Batavia. Nah, bisnisnya ini sukses banget, guys, karena banyaknya kebutuhan untuk pelana kuda, sepatu militer, dan juga ekspor. Nah, keuntungan dari bisnis itu dibelikan bidang tanah yang sangat luas banget. Gak nanggung-nanggung, luas tanah yang dimiliki Peter Senior ini mencapai ratusan hektar. Kembali ke Peter Junior. Saat aku cari-cari, gak ada sih tanggal lahir pastinya dari si Peter Junior ini. Dan untuk ibunya sendiri, gak ada artikel yang menyebutkan tentang namanya. Bahkan ada artikel yang bilang jika ibunya dari Siam atau Thailand, dan bahkan ada yang bilang jika ibunya itu seorang pribumi. Jadi siapa ibu Peter Junior itu bolong-bolong, guys. Meski si Peter Junior ini hidup dengan terdidik dan sangat kaya raya, tapi si Peter Junior ini tetap rendah hati dan tidak sombong, guys. Bahkan diceritakan, dia sangat pro dengan pribumi dan sering membantu masyarakat sekitar. Bahkan menurut dialogmasa.com, si Peter ini adalah seorang mu'alaf, guys. Ya akhirnya, ayah Peter Junior meninggal di tahun 1700-an. Dan Peter yang merupakan anak tunggal mewarisi semua kekayaan ayahnya yang sangat berlimpah itu. Nah, masalahnya dimulai saat kediaman milik Peter R. Brevard di Pondok Bambu disita oleh pihak kolonial Belanda tanpa alasan yang jelas. Bukan cuma kediamannya, bahkan beberapa hektar tanahnya itu juga disita, guys. Gak tinggal diam dong, Peter akhirnya mengajukan protes, dan protes itu sangat didukung oleh masyarakat pribumi. Nah, sialnya, karena melakukan protes, si Peter ini malah mendapatkan hukuman tambahan. Ia dikenakan denda berupa 3.300 ikat mati yang harus dibayarkan kepada pemerintah kolonial pada saat itu. Semakin geram dengan kelakuan pemerintahan Belanda, Peter akhirnya merencanakan sebuah pemberontakan bersama dengan beberapa ningrat atau bangsawan Kesultanan Banten. Salah satunya adalah Raden Antang Kartadia. Sedikit demi sedikit nih, persenjataan mulai dikumpulkan dan rencana mulai disusun, guys. Namun sayangnya, beberapa hari sebelum penyerangan, ada orang yang cepu, guys. Beberapa artikel bilang si cepu ini adalah salah satu pelayan Peter yang berkhianat. Tapi ada juga yang bilang jika si cepu ini adalah mata-mata dari pihak kolonial. Ya akhirnya, pada tahun 1722, Peter Junior dan para pengikutnya ditangkap, guys. Kurang dari 4 bulan di penjara, akhirnya Peter Junior dijatuhi hukuman, guys. Biasanya, pemerintah kolonial Belanda melakukan eksekusi dengan tapi kasus Peter ini dilakukan dengan cara yang sangat sadis, guys. Bayangkan, kedua tangan dan kaki Peter diikat ke keempat ekor kuda, dan keempat ekor kuda itu menarik kedua tangan dan kaki Peter ke empat arah mata angin yang berbeda, hingga akhirnya putus, guys. Setelah itu, kepalanya dan ditaruh di sebuah monumen. Monumen itu isinya seperti ini.
Sebagai kenang-kenangan yang menjijikan terhadap pengkhianat negara, Peter R. Brevard yang telah dihukum, tidak seorang pun boleh membangun, mendirikan rumah, memasang bata, atau menanam apapun di tempat ini, sekarang maupun selamanya. Batavia pada 14 April 1722. Tapi pada tahun 1942, monumen itu dihancurkan oleh pihak Jepang karena ingin menghapus jejak keberadaan Belanda pada saat itu. Tentunya, prasasti itu masih bisa diselamatkan. Nah, kalau kalian mau lihat, prasasti aslinya ada di Museum Sejarah Jakarta dan replikanya ada di Museum Taman Prasasti. Wait. Kalau prasasti itu udah ada sejak 1722 dan kalau sampai sekarang, berarti prasasti itu udah lebih dari 300 tahun dong guys. Nah, itu dia adalah sejarah dari desa pecah kulit yang menyimpan sejarah seorang bangsawan pro pribumi yang berakhir dengan sangat tragis. FYI, sekarang tempat aslinya udah jadi dealer mobil atau daerah pertokoan ya guys. Kalau ada informasi yang salah atau terlewat, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pengalaman yang ingin kalian bagi, boleh banget kalian share di email yang ada di deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. See you in the next story and bye-bye.